Alex Pastur kaget bukan main, kok bisa sih timnas Indonesia sepopuler ini di dunia padahal ranking rendah. Fans Harimau Malaya frustasi gara-gara timnas Malaysia belum umumkan daftar pemain. Ya Sobat Kamus Bola, yuk kita simak selengkapnya. Maret 2025 akan menjadi bulan yang cukup menentukan langkah Indonesia di round 3 sebab jika timnas Indonesia paling tidak bisa meraih 4 poin atas Australia dan Bahrain, maka peluang untuk bisa paling tidak mengamankan tiket round 4 dalam genggaman. Ya, optimisme itu sejatinya wajar, apalagi di awal tahun 2025 ini PSSI melakukan manuver sat-set dengan mendatangkan Ole Romeni dan 3 pemain lainnya seperti Joey Pelupelsi, Emil Audero, serta Dean James yang sudah resmi mengambil sumpah WNI di Italia dan langsung didaftarkan dalam skuad Patrick Kluivert perpindahan federasi menyusul. Sementara itu, melihat segala perubahan yang ada di skuad Indonesia jelas membuat banyak negara-negara di dunia makin kepo dengan kekuatan baru Indonesia. Apalagi mereka punya jajaran pelatih berkualitas dari Belanda dan tak heran jika lebih dari 100 negara berebut hak siar timnas Indonesia di bulan Maret ini. Selain itu mereka juga penasaran dengan skuad mewah yang dimiliki Indonesia saat ini. Apakah bisa Indonesia mencuri poin penuh di markas Australia? Melihat perkembangan timnas yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir, tentu hal itu bisa saja terjadi. Mengingat skuad timnas Indonesia saat ini bisa dibilang setara dengan skuad Australia. Patrick Kluivert sendiri menjadi daya tarik tersendiri bagi media-media internasional. Bahkan banyak yang menyebut jika Indonesia ini berartis pendatang baru yang memiliki segalanya. Mereka punya popularitas dari fans yang begitu gila dengan sepak bola. Punya pemain-pemain berkualitas Eropa macam Jay Itzes, Miss Hilgers, Calvin Verdong, Tom Hai, Martin Paes, dan masih banyak lagi yang tak bisa disebutkan satu persatu. Bahkan saking kerennya timnas Indonesia saat ini membuat laga timnas Indonesia menjadi salah satu laga yang paling dinantikan khususnya di kawasan Asia. Kerennya lagi nggak hanya di Asia, sejumlah media-media internasional semacam ESPN, The Athletic hingga Football Premier akhir-akhir ini mulai gencar memberitakan perkembangan timnas kita. Dan mereka juga memberikan prediksi kalau timnas Indonesia sangat bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan sejak kedatangan Patrick Kluivert serta jajaran pelatih lainnya yang juga dari Belanda membuat media-media internasional seperti 433 hingga Fabrizio Romano ikut menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia. Boleh dibilang timnas Indonesia sedang menjadi salah satu prima dona baru di sepak bola Asia. Bukan karena ranking FIFA-nya, tapi ya karena kedalaman skuad Indonesia yang saat ini terbilang sangat mewah. Bahkan jika dibandingkan dengan Australia, skuad Indonesia saat ini nggak kalah jauh kok. Bahkan kami kini percaya diri kalau skuad Garuda Indonesia saat ini jauh lebih oke dari The Socceroos. Ya, apa yang kami katakan jelas bukan asal ngoceh ya, tapi sesuatu fakta yang ada dan berdasarkan data transfer market per Maret 2025, timnas Australia punya nilai pasar total skuad mencapai 42,49 juta euro atau sekitar 677,88 miliar rupiah. Pemain termahal mereka adalah Alessandro Cercati, bek Parma dengan nilai pasar 9 juta euro atau sekitar 143,6 miliar, yang hampir dipastikan gak akan main di laga kontra timnas Indonesia karena mengalami cedera panjang. Gimana dengan Indonesia? Dengan tambahan pemain keturunan baru, nilai pasar skuad Garuda melonjak hingga 47,25 juta euro atau sekitar 754,5 miliar. Angka ini lebih tinggi dari timnas Australia dengan pemain termahal kita adalah Miss Hilgers dengan nilai 156,4 miliar rupiah. Dan ini belum termasuk potensi kenaikan nilai setelah Emil Audero, kiper Sampdoria, Dean James, Go Ahead Eagle, dan Joey Pelupelsi yang sudah resmi menjadi WNI, ya bisa dipastikan akan debut saat menghadapi Australia dan Bahrain. Dan inilah yang membuat kami semakin percaya diri mengatakan kalau Indonesia bakal bisa memberikan kejutan dan meraih poin di laga 20 Maret mendatang. Alex Pastur kaget timnas Indonesia yang ranking FIFA-nya rendah menjadi rebutan 149 negara untuk hak siar. Saking banyaknya sorotan, laga timnas Indonesia saat ini beneran jadi salah satu yang dinanti. Tentu kita masih ingat ya, kalau laga melawan Australia dan Bahrain kemarin bahkan sampai disiarkan di 49 negara berbeda di seluruh dunia. Dan saat melawan China dan Bahrain,
141 negara di dunia dikabarkan telah menyiarkan laga Indonesia, dan kini dengan bergabungnya sejumlah pelatih kelas dunia dan pemain-pemain baru timnas Indonesia membuat 149 negara berebut hak siar laga Indonesia di bulan Maret 2025 ini. Sesuatu hal yang luar biasa tentunya. Tim ranking 129 FIFA, tapi banyak yang ingin menyorotnya. Dan tak heran sih kalau asisten pelatih Indonesia Alex Pastoor merasa takjub dengan pesona Indonesia. Timnas Belanda saja yang sudah menjadi langganan Piala Dunia nggak segitunya disorot dunia kok. Lah, ini Timnas Indonesia yang bisa dibilang tim yang jauh di bawah Timnas Belanda malah disorot dunia sampai segitunya. Hal ini tentu sangat membanggakan, sebagaimana slogan Pak Erick Thohir, Garuda Mendunia, akhirnya tercapai. Bisa kebayang nggak kalau lolos Piala Dunia? Belum lolos aja sudah begitu heboh ya. Apapun itu, fokus kita sekarang adalah bagaimana memenangkan setiap pertandingan. Target 4 poin untuk 2 laga mendatang dianggap paling realistis, tapi kalau bisa poin penuh, kenapa tidak? Begitu kan? Yap, semoga dengan skuad yang sudah sangat-sangat mewah ini bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Mari kita bersatu berdoa bersama-sama untuk timnas kesayangan kita untuk lolos langsung menemani timnas Jepang ke Piala Dunia. Ya, dari timnas Indonesia kita beralih nih pada penggemar Harimau Malaya yang tampak mulai tidak sabar dan dibuat frustasi karena Asosiasi Sepak Bola Malaysia menunda pengumuman daftar pemain timnas Malaysia. Sebelumnya, FAM dilaporkan bakal mengumumkan daftar skuad timnas Malaysia pada Senin 10 Maret 2025. Namun akhirnya pengumuman itu tak kunjung datang dan kabarnya ditunda ke lain hari. Seperti diketahui, timnas Malaysia dijadwalkan akan memulai kiprahnya di ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Kualifikasi Piala Asia 2027 akan mulai bergulir pada 25 Maret 2025 hingga 31 Maret 2026. Tim besutan Peter Klamovski tergabung di grup F bersama Vietnam, Nepal, dan Laos. Di laga pertama, timnas Malaysia bakal berhadapan dengan Nepal. Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Sultan Ibrahim Iskandar Putri Selasa 25 Maret. Mengingat waktu yang semakin mepet, para penggemar tampak mulai geram karena mereka masih belum mengetahui siapa saja pemain yang akan memperkuat timnas Malaysia. Padahal FAM telah menjual tiket untuk pertandingan Malaysia versus Nepal. Bagaimana kami bisa memenuhi stadion jika kami bahkan tidak tahu siapa yang bermain, kata seorang penggemar Kurusya Iman melalui kicauannya di media sosial. Para penggemar juga ingin sekali mengetahui susunan timnas baru yang telah mengalami apa yang disebut revolusi untuk membangkitkan kembali peruntungan mereka. Di saat skuad timnas Malaysia masih menjadi misteri, timnas Nepal juga telah mengumumkan para pemainnya dan mulai berlatih. Nepal juga akan memainkan pertandingan persahabatan melawan Singapura pada 21 Maret mendatang. Laga persahabatan itu merupakan salah satu upaya persiapan mereka sebelum menghadapi Malaysia di laga resmi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, timnas Malaysia kabarnya telah mengumumkan daftar skuad karena masih dalam tahap penyelesaian proses naturalisasi pemain keturunan. Sudah bulan Maret dan kami bahkan belum punya daftar skuad. Apakah kami masuk 10 besar Piala Dunia atau semacamnya? Timnas adalah milik rakyat. Menjaga semua rahasia seperti ini hanya akan memicu spekulasi yang tidak perlu. Apakah kita akan mengadakan pertandingan persahabatan sebelum Nepal? Kata Kiko Ani. Selain itu masih ada banyak hal lain yang belum terjawab, di mana FAM sebelumnya mengatakan bahwa 8 pemain keturunan sedang menyelesaikan dokumentasi naturalisasi mereka, tapi sampai kini belum ada nama resmi yang diungkapkan. Rumor tentang pemain seperti Jordan Milta, Bergson Da Silva, dan juga Manuel Hidalgo yang mendapatkan kewarganegaraan Malaysia juga telah menambahkan kebingungan. Banyak yang khawatir pengumuman terlambat dari FAM dapat mempengaruhi kekompakan dan persiapan tim, terutama karena pertandingan berlangsung di bulan Maret. Waktu persiapannya pendek dan pemain kita butuh perencanaan yang matang untuk mengatur latihan dan puasa. Kalau kami kalah dari Nepal, jangan salahkan kurangnya pemahaman karena kita bahkan tidak bisa mengumumkan skuad tepat waktu. Ya, demikianlah komentar dari beberapa netizen terkait dengan keputusan FAM.